Wedang kopi, ngawe kadang ngobrol kebab demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Katang pemilih, selamat datang di podcast Wedang Kopi, ngawe kadang ngobrol kebab demokrasi. Kali ini kita akan membahas seputar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Irwan Budi Susanto selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Gunung Kidul. Selamat datang, Pak. Selamat Mbak Resti. Terima Apa kasih kabar, sudah Pak? mengundang. Alhamdulillah baik. Mbak Resti gimana? Baik, Pak. Kita sapa dulu pemirsa. Halo kadang Halo, Kadang pemilih. Pemilih. Ya. Hari ini kita akan membahas seputar pemutakhiran data pemilih Ya. berkelanjutan yang katanya baru berlangsung di KPU Kabupaten Gunung Kidul. Sebagai awalan, apa sih itu Pak pemutakhiran data pemilih Iya. berkelanjutan? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Resti. Jadi PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu salah satu program atau kegiatan prioritas kita di KPU Gunung Kidul, yang mana ini kegiatan pasca tahapan berlangsung kemarin ya, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 2017 dan PKPU 1 2025 tentang PDPB, yang mana kita mengharuskan memuktakhirkan dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan itu Mbak. Jadi nanti secara berkala 3 bulan sekali kita akan muktakhirkan tuh. Kita akan kerjasama dengan dinas-dinas instansi yang berkepentingan, yang mempunyai data kependudukan, contohnya Dukcapil gitu. Kemudian juga kita ada turunan data gitu dari Kemendagri yang mana akan kita olah dan nanti kita akan muktakhirkan. Kita sandingkan data DPT yang lama gitu, data DPT terakhir itu kan data pilkada ya, DPT pilkada ya 612.421. Nah, itu yang akan kita muktakhirkan dan nanti akan diplenokan secara terbuka gitu, direkapitulasi secara berjenjang. Kalau kabupaten itu jatahnya 3 bulan sekali nanti per bulan, berjenjang kabupaten, kemudian provinsi, baru KPU pusat seperti Oh, itu. begitu ya Pak. Berarti untuk update data nggak harus menunggu pemilu ya Pak? Jadi dalam pemilu itu kita mempertemukan dua hal, jadi antara pemilih dan juga yang dipilih gitu kan. Kalau yang dipilih kita belum tahu nanti siapa saja yang akan dipilih, tapi pemilihnya itu kan kita sudah tahu sebenarnya, mulai dari penetapan DPT sampai nanti DPT itu akan ditetapkan lagi di 2028 atau 2029 menjelang pemilu nanti. Nah, supaya tidak menimbulkan atau supaya tidak meminimalisir resiko-resiko yang terjadi gitu, misalnya data ganda atau orang-orang pemilih yang sudah TMS masih ada di DPT, jadi kita lakukan secara berkala, berkesinambungan, agar nanti ketika sudah menjelang pemilu, data itu semakin mendekati sempurna gitu, jadi lebih bersih gitu. Jadi kan nanti pas pemilu itu kan data DPT kita yang sudah kita update setiap bulan itu akan disandingkan dengan DP4 lagi. Jadi misalnya kalau kita menyandingkan DPT tahun 2024 ya yang kemarin sama DP4 yang akan muncul 2028, itu kan perbedaannya sangat signifikan toh. Jadi kalau kita kalau kita update terus setiap bulan, nanti perbedaannya itu tidak signifikan, jadi mengurangi resiko-resiko yang terjadi dan mempermudah pekerjaan KPU juga nantinya. Nanti kan dibantu oleh Pantarlih dan badan ad hoc gitu. Begitu. Jadi kualitas pemilu di
terutama di Gunung Kidul sangat bergantung dengan kualitas data pemilih ya Pak ya. Betul, karena data pemilih itu kan hulunya pemilu gitu. Jadi dari data pemilih itu kan nanti akan menentukan berapa besar surat suaranya, berapa, terus kemudian jumlah TPS, jumlah pantarlih dan lain-lain. Itu tentunya berimplikasi juga pada anggaran dan yang lainnya. Makanya data pemilih itu sangat penting gitu agar kita nantinya mendapatkan pemilu yang berkualitas dan legitimate pastinya. Oh ya begitu. Ngomong-ngomong soal proses ini, apakah pemilu dalam pemutahiran data pemilih ini KPU bekerja sendiri atau dibantu dengan pihak lain? Karena kita saat ini masa-masa non tahapan ya, tentunya kita sudah tidak ada lagi badan ad hoc dan otomatis kita harus istilahnya itu kreatif gitu, kreatif dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait gitu. Dan di PKPU 1 2025 itu kita juga diamanahkan untuk berkolaborasi juga, salah satunya kolaborasi ini seperti yang saya singgung tadi di awal dengan beberapa pihak, salah satunya dengan Dinas Dukcapil terkait yang mana dia sebagai leading sektor data kependudukan ya. Nanti misalnya ada data yang misalnya anomali atau data ganda, bisa kita konsultasikan ke instansi Dukcapil. Kemudian juga tentunya dari Dinsos gitu terkait data disabilitas atau data-data meninggal, terus dari Dikmen ya, atau Kemenak yang mempunyai data-data potensi 17 tahun, dan juga dari Bawaslu sebagai pengawas kita libatkan juga. Mungkin Bawaslu juga punya data-data terkait pengawasan yang bisa kita follow up gitu. Oh ya begitu. Kalau dari bagian masyarakat, mereka kan butuh informasi nih Pak. Ya. Sudah terdaftar belum jadi pemilih? Ya. Itu caranya gimana? Kalau dulu kita berkaca dari yang dulu ya, waktu tahapan itu ada cek DPT online. Jadi pemilih itu bisa bisa memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum di web itu. Dan yang kedua, kita juga berupaya mensosialisasikan hal ini, PDPB ini, kepada pemilih, salah satunya podcast ini. Nanti kan setelah rekapitulasi itu kan pastinya ada pengumuman ya. Nah, kita harapkan pemilih itu menyimak pengumuman PDPB tersebut, dan juga kalau ada tanggapan terkait data-data penduduk atau data-data dirinya yang telah berubah gitu, bisa langsung melaporkan ke KPU Gunung Kidul, seperti itu. Seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Irwan atas penjelasannya. Semoga kadang pemilih lebih paham dengan pemutahiran data pemilih sehingga pemilu selanjutnya sukses. Baik, sampai di sini episode Wedang Kopi pada hari ini. Jangan lupa cek data pemilih kalian dan ikut berpartisipasi. Sampai jumpa di episode Wedang Kopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.